Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi saya dapat servisan setrum PDC ini dari follower TikTok ya guys. Kita akan coba lihat isinya, barangnya seperti apa. Masih belum jelas ini guys, yang berapa MOSFET saya sendiri lupa ini. Kemarin sempat chattingan sama saya melalui WA, katanya sih rusaknya nggak nyetrum atau gimana, belum jelas guys. Dibilangnya nggak nyetrum atau nggak mempan atau harusnya tidak keluar. Kita akan lihat dulu, nanti kita hidupkan alatnya ya guys. Sepertinya alatnya besar nih guys. Oh, kebalik guys. Harusnya dari sini ya, bukannya ya. Oke. Dan ini dia guys penampakannya. Ini beratnya sekitar ada 3 kiloan nih guys. Berarti kemungkinan trafonya gede ini ya. Wih. Oh iya, bener kan? Ini yang make trafonya E55 ini, E55. Ini PDC model apa ini? IGBT kayaknya nih guys. IGBT atau pakai SCR ini. Dan beberapa modul komponen sudah pada lepas nih guys. Voltmeternya lepas, kemudian ini untuk drivernya, kontrolnya lepas juga. Ini bakal berhabis nih guys, bakal lama ini perbaikannya. Ini make 12 MOSFET guys, 12 MOSFET mini. Waduh, PDC yang model SCR, bukan yang make ini ya, IGBT atau IGBT. Dan ini dia, ini rakitannya Bang Andi Elektrik ABS ya. Keadaannya seperti ini guys, banyak yang dilepas, kipasnya lepas, kontrol driver ininya, volume frekuensi dengan flip flopnya lepas. Penampakannya seperti ini ya guys. Aduh, bikin pusing lagi nih guys nanti. Saya harus susun dulu ini untuk bisa menghidupkan kembali alatnya. Soalnya kabel-kabelnya pada lepas nih guys. Katanya bilangnya nggak nyetrum atau harusnya nggak keluar ya, masih belum jelas ini. Saklarnya ini saklar ya. Dia nyambung ke sini saklarnya. Ini menggunakan modul step down. Ini SCR nya pakai SCR yang jumbo, kapasitornya Milar 4 biji.
elko sekundernya 8, elko primernya 4. Oke, kita tes dulu lah seperti apa. Kita nyalakan dulu ya guys. Kita tes dulu ke beban lampu. Jadi reaksinya seperti apa. Ini untuk saklarnya ini. Saya pakai saklar model push on ya. Kita tes dulu. Kipasnya lepas. Ini juga lepas dari boxnya, voltmeternya. Kita tes kasih beban dulu, beban 200 watt. Ini trouble-nya, kerusakannya masih belum jelas ini guys. Bilangnya sih katanya cuman nggak nyetrum, alatnya nggak nyetrum, gimana apa harusnya nggak keluar. Ini harus disusun lagi nanti guys. Tes dulu. Reaksinya seperti apa ya, kita hidupkan dulu alatnya. Kita langsung tancap ke aki min. Oh seperti ini guys, arusnya tidak keluar. Untuk ini relaynya, relay di bagian on off nya ini bunyi cetek-cetek, arusnya nggak keluar ya. Ini tersambung ya ke beban lampu 200 watt, namun arusnya tidak keluar sama sekali guys. Oke, jadi kemarin juga yang punyanya minta bang nanti kalau perbaikan di up di YouTube. Oke, sekarang kita tes hasilnya seperti ini. Arusnya nggak keluar ya guys, berarti fix ya, kerusakannya arusnya tidak keluar ya. Cuman saklarnya aja yang cetek-cetek ini ya. Untuk relaynya aja yang bunyi cetek-cetek, arusnya nggak keluar. Oke guys, kita akan skip sejenak. Saya akan susun dulu ini. Saya rapikan dulu kabel-kabelnya. Nanti sambil saya oprek-oprek kerusakannya di mana dan komponen apa yang perlu diganti. Nanti saya akan jelasin setelah yang satu ini. Terus saya skip dulu guys. Oke guys, saya lanjutin lagi ya. Ini tadi saya salah ngomong guys. Saya untuk SCR nya nih pakai SCR jumbo ya. SCR nya jumbo, model SCR besar, ini 2 biji, serinya 40 TPS 12 ya. Ini kan 40 ampere 1200 volt ya. Kalau yang di bagian sebelah sini ini bukan SCR, saya lupa ngomongnya guys ya, sorry ya. Yang di bagian sini ini bukan SCR, ini MOSFET buat polari aki kebalik ya. Yang 5 biji ini ya, 5 biji MOSFET polari aki kebalik. Dan ini masih menggunakan SCR, bukan IGBT atau IGBT ya guys. Terus ini setelah saya cek di bagian PWM nya, driver PWM nya ini menggunakan totem pole sama trafo GDT ya guys. Nah terus di bagian jalur ininya, jalur kaki pinnya ini banyak yang putus ya. Ini jalurnya putus solderannya, jadi nanti saya akan perbaiki jalurnya. Saya akan jumper semuanya ini
bagian jalur kaki yang putus di PWM nya ini, banyak yang putus. Kayaknya semuanya nih jalurnya putus nih guys. Saya akan jumper, saya perbaiki biar terhubung semuanya. Nanti saya ukur out inverternya sama frekuensinya ya guys. Terus nanti saya pasang lagi ke papan PDC nya. Nanti kita tes lagi hidup atau enggaknya ya guys ya. Dan untuk SR nya juga nanti saya cek, saya ukur ini masih bagus apa enggak, karena ini harusnya tidak keluar sama sekali ya guys, cuman relaynya aja yang bunyi cetek-cetek ya. Oke, saya akan skip lagi, saya akan perbaiki jalur pada bagian PWM nya ya guys. Oke guys, saya lanjutin lagi videonya ya guys. Setelah saya memperbaiki di bagian modul blok PWM nya ini ya jalurnya kan banyak yang putus karena retak jalurnya ini ya, jalur kaki pimpin dari PWM sudah saya perbaiki. Kemudian setelah saya melakukan pengecekan pengukuran pada bagian modul PWM, itu PWM nya nggak bekerja normal guys ya. Artinya si bagian totem pole ini mengalami overhead panas ya. Ini totem pole ini yang menggunakan transistor NPN dengan PNP ini, TR nya mengalami overhead panas ya. Jadi setelah saya pergantian transistor totem pole ini kan menggunakan serinya JE340G ya, JE340G dengan JE350G ya. Jadi persamaannya ini NPN dengan PNP ya. Ini bisa menggunakan TR yang BD139 dengan BD140 ya. Ini saya pasang TR-nya menggunakan TR BD139 dengan BD140 ya. Jadi bagian BD140 dipasang di bagian depan dengan bagian belakang ya. Kemudian BD139 dipasang bagian tengahnya. Nah, intinya kan ini jenisnya PNP dengan PNP ya. Persamaan TR ini banyak ya guys ya. Bisa menggunakan TIP 31, TIP 41 atau TIP 42 ya guys ya. Yang penting NPN dengan PNP. Setelah pergantian TR totem pole-nya ini, saya ukur lagi out PWM-nya sudah normal. Keluaran dari out PWM-nya ini sekitar 12, sekian ya. Untuk frekuensinya di 21, sekian ya. Jadi untuk out PWM-nya sudah normal, seimbang, nggak pincang. Frekuensinya juga seimbang 21, sekian. Lanjut saya pasang ke papan PCB PDC nya, terus saya perbaiki juga untuk jalur-jalurnya ya. Karena sebelumnya ini kan menggunakan relay ya, relay sama step down. Ini relay sama step downnya ini enggak saya pakai guys ya. Ini kalau dipasang ini dia nggak mau start ya, malah cuma bunyi cetak-cetak begitu guys. Jadi mungkinan bisa juga karena relay ya. Kalau step down ini saya ukur, saya cek normal ini, untuk outnya ini normal, tapi kayaknya ininya yang rusak ini, relaynya ya, cuman bunyi cetak-cetak, gak mau start dia. Untuk di on off kan sini ke jalur PWM ini nggak mau start guys, makanya saya nggak pergunakan ini relay dengan step down-nya. Saya langsung hubungkan dan saya bikin saklar ya, kayak PDC pada umumnya ya. Ini saklar switch on off nya di sini. Kemudian untuk kabel-kabelnya sudah saya perbaiki, saya rapikan ini. Nanti tinggal dipasang lagi ke dalam boxnya ya. Ini modul drivernya untuk kontrol frekuensi dengan flip flopnya ya. Ini sudah menggunakan trafo GDT juga. Terus kerusakan berikutnya itu pada SCR nya juga ya. SCR nya ini
SR-nya jebol ya guys ya. Maksudnya ini kaki di bagian pinggir-pinggir ini sudah short ya. Ini menggunakan 2 buah SR jumbo, serinya 40 TPS 12 ya. 40 TPS 12 ya. Ini saya ganti menggunakan SCR TIN 1225 ya. Ini SR-nya saya pasang SR yang kecil ya, yang mini. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan awet. Ini kan hampir setara ya, sekitar 1200 volt. Cuman ini ampernya cuman 25 ampere ya. Kalau ini kan 40 ampere, kalau ini 25 ampere ya. Berarti selisihnya sekitar 15 ampere aja guys. Karena ini tergolong MOSFET tergolong SCR mini kecil, kalau ini kan jumbo ya. Kemudian MOSFET-nya juga ada yang jebol guys. MOSFET inverternya ini jebol satu. Kalau yang dua ini memang dari fisiknya kelihatan masih bagus, tapi setelah saya ukur, saya cek, ini udah short juga ini MOSFET. Itu penyebabnya MOSFET jebol. Kemarin saya nggak lupa ya, saya nggak ngecek di bagian drivernya, ini resistornya ada yang lepas kakinya ya, putus satu. Setelah saya hidupkan alatnya langsung jebol ini MOSFET. Kalau yang dua ini juga penyebabnya dari resistor guys. Jadi jalur driver resistornya ini ada yang nempel guys. Ini jalur solderan ini ada yang nempel, nggak tahu kenapa. Pas saya bersihkan ya, saya bersihkan jalur-jalurnya, alhamdulillah normal guys. Jadi kemungkinan ada semacam kayak bekas solderan ini nempel sedikit ya. Jalur GDS nya ini pasti langsung meledos ya. Jadi ini harus bersih, jalurnya ini harus bersih, nggak ada yang tersambung ini jalur pada kaki GDS nya MOSFET ya. Yang terakhir kita akan hidupkan alatnya, kita tes ya. Ini sudah normal kayak sedia kala guys. Ini kan untuk PWM nya ini menggunakan serinya KA ya. KA 3205 KA 3225 ya. Jadi menggunakan serinya KA bukan SG ya, tapi sama saja kok guys. Seri KA dengan SG itu sama. Itu datasetnya sama, cuman mungkin yang membedakan itu pabrikannya ya. Pabrikan KA dengan SG itu beda ya guys. Ini PDC model-model eret ya untuk kedalaman. Ini kalau di setar awal ini enggak terlalu kenceng arusnya guys. Untuk diperuntukkan buat target non sisik. Walaupun ini trafonya gede, tapi ini yang diperuntukkan untuk ampernya guys. Karena untuk eret kedalaman ya. Kita tes menggunakan bohlam 200 watt aja ya, cukup ini, karena ini enggak terlalu kencang ini. Voltasenya enggak terlalu tinggi guys. Indikator FF nya sudah menyala ya, berkedip-kedip ini. Kita uji tes dulu guys, seperti ini ya. Ini mode FF ya, ini FF, ini mode normal, ini frekuensi. Oh ya, ini MOSFET yang 3 biji kan jebol ya, rusak. Terus saya ganti menggunakan seri FDP 054N10 ya. Kalau aslinya ini serinya FDP 032N08 ya, FDP 032N08. Sebentar saya fokuskan dulu kameranya. Ini FDP 032N08 saya ganti dengan FDP 045N10 ya. Tapi
Tapi alhamdulillah sudah normal ya. Yang penting PWM nya nih nggak pincang guys, out inverternya itu nggak pincang, frekuensinya juga nggak pincang, normal. Alhamdulillah alatnya sudah berfungsi dengan baik ya. Ini untuk volume FF nya ini frekuensi, karena ini diperuntukkan untuk TKP nya eret guys ya, eret untuk kedalaman, jadi nggak begitu terlalu kenceng arusnya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu soal perbaikan setrum PDC 12 Fat mini ya, dari salah satu follower TikTok saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten saya selanjutnya. Salam satu bi.